Pasal berlapis siap menghampiri Rismon dan kawan-kawan. Waduh. Kasihan bener ya nasib mereka ini. Padahal kemarin kayak galak bener ya, menyerang Bapak Jokowi. Sekarang jadi gemeteran. Gimana nggak gemeteran? Barusan ini loh ya, ada kabar terbaru kalau mereka ini terancam pasal berlapis. Wah. Ini OTW masuk bui lama ini kelihatannya ya. Lah, tapi ya mereka ini memang dasarnya mereka ini pengecut sih ya. Udah nantangin minta dipanggil, tapi giliran dipanggil malah kabur. Lah. Kabur kemana ini, Rismon? Hah? Gimana ini menurut kalian ya? Yuk kita bedah pasal apa yang bakal diterima Rismon dan kawan-kawannya itu. Kita tonton ya. Guys, kami sudah datang. Nah, ini guys. Nah, tuh. Ini yang kemarin saya sama para tompel di sini ya guys ya. Tompel-tompel di sini datang. Aduh, krimis guys di sini guys ya. Ini ya. Ini kemarin kan kalian tahu sendiri guys ya. Di sini apa, Bang? Yang si Doraemon keluar digoyor-goyor sama emak-emak, kita datang ke sini guys ya untuk membuktikan bahwa mereka itu bakalan kena pasal berlapis dan bakalan menjadi tersangka hari ini. Tapi ya guys ya, sekali lagi mereka tidak hadir guys. Kenapa tidak hadir? Berarti sudah pasti ya guys ya, mereka takut sekali ya guys ya. Ya enggak? Iya dong, masa enggak sih? Mereka yang diundang tapi enggak hadir, kita yang tidak diundang malah hadir ke sini. Pada bilang kan panci payah katanya. Payah. Ini kita dari seluruh elemen masyarakat di dunia, khususnya negara Indonesia guys ya, dari Sabang sampai Merauke, itu benar-benar murni dari hati guys ya. Faktanya mereka cuma ngomong kosong, dabrul ya guys ya. Gedabrul. Hasil hari ini tidak datang. Ya, kalau nggak datang, kalau nggak takut apa dong? Tapi sekali lagi guys ya, mau datang mau enggak tetap guys ya. Sampai 3 kali nggak datang juga dijemput paksa. Mau biar kowe mon harapan ini kowe. Nah, jadi sekali lagi saya pastikan kamu mon siapin mental kamu dan pastikan ya guys ya, saya pastikan bilang ke orang tua istri bahwa saya akan menginap di Polda Metro Jaya 12 tahun. 12 tahun kena pasal berlapis. Kena pasal lagi masalah yang memalsukan ijazahnya yang di Jepang. Jadi kamu keluar masuk lagi. Gimana? Ada Rismon dan kawan-kawan ini terancam kena pasal berlapis. Terancam 12 tahun penjara gitu. Weh. Lama juga ternyata. Waduh. Ini lagi-lagi nggak hadir. Kenapa ini? Kemarin nantang biar dipanggil. Sekarang dipanggil malah kabur. Nggak datang. Aduh. Ya kalau kalian itu memiliki bukti yang kuat, kenapa kok takut seperti ini? Ya? Kenapa kok takut? Aduh. Atau kalian ini udah takut ya? Kalian ini udah tahu kalau kalian itu kena pasal berlapis. Gitu. Gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya.
Itu loh Pak, coba Pak, bayangkan Pak. Bapak nggak mendidih darahnya. Kami meneliti jasanya Joko Widodo, kena 9 pasal Pak. Sudah tahu tuh ini. Kalau kumulatif itu bisa berapa puluh tahun kami. Berpuluh Ketakutan dia mulai. Kalau lembaga begini besarnya Komnas HAM diam, adalah kena ancaman 12 tahun, ada 8 tahun, ada 6 tahun, ada 4 tahun. Itu total berapa itu kalau kumulatif? 30 tahun. Oh. Ya, kalau Ternyata si Rismon ini ya udah tahu kalau mereka ini kena 9 pasal ya. 9 pasal sudah menanti mereka. Pantesan toh ya si Rismon dan kawan-kawan ini ngadu ke Komnas HAM ya, mencari perlindungan. Yang teriak-teriak kemarin mana suaranya? Hah? Lah ini sekarang kok nyari bantuan. Aduh, kasihan. Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Nah, di sini Profesor sebagai warga negara yang taat hukum mencari kepastian dan keadilan bahwa ijazah tersebut adalah asli, dan Profesor melawan fitnah keji daripada Roy Suryo dan semuanya kawan-kawan itu dengan cara melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang hari ini dibuka, ya, tidak dihadiri oleh 5 yang tergugat itu, tidak hadir semua dengan alasan yang 6 orang itu mereka tidak beralamat di TPUA, padahal selama ini mereka di TPUA. Nah, tidak beralamat di TPUA ke rumah masing-masing saja. Nah, kemudian dari pihak UGM kita hadir karena UGM yang punya kewenangan menyangkut tentang ijazah. Terima kasih buat Rektor UGM yang mengutus pengacara dan hadir, dan untuk selanjutnya sidang akan ditunda menunggu pemanggilan pemfitnah, penakut. Weh. Ya ini loh ya, menjadi bukti Rismon dan kawan-kawan itu ya fix penakut. Mendadak lupa sama TPUA. Lah kok bisa-bisanya? Padahal mereka ini satu circle loh ya. Penakut dan pengecut ya. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Jangan sepele Pak. YouTube saya ditonton Pak Prabowo Subianto. Loh apa ya? Bapak jangan merasa ini YouTuber apa. Ini ditonton Pak Prabowo Subianto. Saya tahu orang dalam yang mengatakan gitu loh. Ini bisa kena tegur ini bahkan menterinya. Jadi saya bukan mengancam. Kamilah yang sebenarnya melakukan kerja-kerja jurnalisme ini. Gitu loh. Oleh karena itu mohon keseriusannya karena kejanggalan itu kan sudah sangat nyata. Bentar, Mon. Kok pede sekali, Kok ungkap YouTube-nya ditonton oleh Bapak Prabowo Subianto? Kok bisa-bisanya pede benar seperti itu? Ada. Ini maksudnya mau berlindung dengan nyebut nama Bapak Prabowo gitu atau gimana? Ini cara menganalisanya gimana ini? Si Rismon ini tahu kalau Bapak Prabowo nonton YouTube-nya. Gimana ini, Mon? Aduh, pede sekali orang ini ya. Kok bisa-bisanya gitu loh. Ada. Ya, kita lanjutkan saja video berikutnya. Gri, lu di mana Gri? Gua dapat info apa Gri? Bahwa info paling mengejutkan hari ini adalah dengar hari ini Rismon dipanggil Pak Prabowo ke istana. Beneran ini, Pak? Iya. Enggak serius. Ya Allah, iya. Untuk apa Gri? Besok tersiar kabar Rismon mau dilantik sebagai ketua Komnas HAM atau kalau enggak sebagai ketua KPK. Apa Dua iya? posisi ini yang ditawarkan ke Rismon
hari ini dipanggil ke istana, besok mau dilantik. Serius, Gri? Ya Allah, nggak percaya banget sih. Aduh, Nggak percaya lu, men. nggak percaya. Kalau nggak percaya, sama gua juga nggak percaya. Aduh. Tapi kan kita harus percaya sama Rismon. Apa dia bilang, Gri? Dengar ya. Itu imajinasi Rismon. Iya. Itu adalah mimpi Rismon. Mimpi. Dipanggil Pak Prabowo untuk diangkat menjadi ketua Komnas HAM. Lucu kan? Benar sekali, lucu Pede sekali. kali, Gri, Rismon, Gri. Iya, kalau nggak pede bukan Rismon. Kalau nggak ngawur bukan Rismon. Kalau nggak ngeyel bukan Rismon. Kalau nggak ngawur bukan Rismon. Pokoknya Rismon dah. Kirain beneran, Gri. Aduh. Perkara beneran apa beneran? Kita tunggu besok dah. Dengar-dengar ya, sore ini atau hari ini, ya Rismon dipanggil ke istana. Untuk apa? Dijadikan ketua Komnas HAM atau kalau enggak ketua KPK. Luar biasa kan? Aduh. Ini beneran gak sih si Rismon ini dipanggil ke istana sama Bapak Prabowo? Ini beneran gak? Tapi ya kayak emang ya si Rismon ini ngemis-ngemis juga, pengen jadi ketua Komnas HAM, pengen jadi ketua KPK. Waduh. Kok bisa-bisanya ya? Imajinasi si Rismon ini tinggi sekali. Aduh. Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Warganet tanggapi Rismon Sianipar. Pak Prabowo coba angkat saya jadi ketua KPK. Nah ini loh. Kalau pengen jabatan, ngomong dong terus terang. Gak usah keluar-keluar kayak gitu kalau lu mau, kalau ujung-ujungnya lu minta jabatan. Terus pertanyaannya, kalau emang lu dijadiin ketua KPK, emang lu becus kerja? Nah. Orang kerja lu aja cuma nyelidiki ijazah keluarga Pak Jokowi. Nggak ada lagi kan kerjaan lu yang lain, nggak ada kan? Aduh, trio RRT ini benar-benar lucu. Jadi intinya, kalian berkoar-koar selama ini, ujung-ujungnya ingin jabatan. Ternyata seperti itu. Ternyata seperti itu toh tujuan kalian. Koar-koar sana sini, teriak-teriak sana sini, mondar-mandir sana sini. Ternyata pada akhirnya nyari kerjaan kepada Bapak Prabowo. Cuma itu toh ternyata. Aduh. Ngemis jabatan ternyata. Gimana ini menurut kalian ya? Kocak nggak? Kocak sekali. Ancaman nyawa pun saya hadir. Wow. Aduh, segini nih Pak Prabowo Subianto. Kami apa Pak? Cuma 12 tahun masih ada Anda. Membela orang. Terus terang aja. Bentar, ya ini tadi ada Rismon. Lah kok nangis-nangis gitu ya? Kemarin teriak-teriak loh. Lah ini sekarang kok nangis-nangis? Ada apa ini? Rismon, kok nggak malu gitu loh ya? Boyong ngaca gitu loh. Ada. Aduh, kenapa tetap ngeyel gerombolan kalian itu loh? Padahal fakta-fakta sudah muncul dengan sendirinya ya. Jelas. Ya, kalau kalian masih ngeyel, ya tanggung sendiri akibatnya. Itu tadi loh, ada kabar ya kalian itu kena pasal berlapis itu loh. Ya. Tunggu waktunya saja ya. Ya terserah kalian kalau mau teriak-teriak ke sana kemari, ya minta bantuan ke sana kemari, ya terserah kalian. Gimana ini? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Saya melihat di beberapa video yang dibagikan, oknum-oknum barisan sakit hati, termasuk Roy Suryo CS,
kawan-kawannya mengatakan begini, tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi. Hoi, kenapa kamu tidak tangkap sekarang aja? Nah, Kenapa cuma berani teriak di media sosial? nah, Apakah mental kalian itu hanya teriak-teriak di media sosial supaya kamu itu viral, terkenal begitu? ya benar sekali Bang. Hah? Kenapa kalian ini cuma teriak-teriak aja di media sosial, nggak langsung ke rumah Bapak Jokowi aja? Hah? Kenapa? Aduh. Padahal kalian ini dipanggil ke Polda loh, tapi kenapa kalian mangkir? Padahal yang sebelumnya kalian ini rajin bener loh ya, rajin bener nongol di TV. Hah? Gimana ini? Ada apa? Aduh, kita lanjutkan saja video berikutnya. Hey, Rismon, Roy Panci, tempat kau kuliah itu kau kejar, jangan Jokowi. Nah, Kalian nih rombongan Panci ini nggak pernah habis-habis pancinya. Dia meriset ijazah. Dia risetnya dalam mimpi atau dalam mana? Dalam alam barja. hai. Dia kan selalu tidak puas dengan kerja daripada polisi ini yang lembaga resmi negara Indonesia. Nah, Kalau dia nggak puas, cobalah Rismon, ya, Roy Panci, kau bikin negara sendirilah. Minimal kau beli tanah 1000 meter, kau presidennya, Roy Panci wakil presidennya, Dr. Tifa itu sebagai menterinya, menteri forensik. Menteri forensik. Nah, Kapoldanya siapa? Kapolri siapa? Lu bikinlah situ di tanah 1000 meter. Ya, lu kan nggak bisa bikin negara yang seluas Indonesia. Cobalah kau patungan 1000 meter, cobalah kalian main negara-negaraan. Rismon jadi presidennya. Kalau nggak puas, bikin undang-undang sendiri. Nah, nanti figurnya Jokowi cari, jadilah warga kau di situ. Di negara Panci itu, buatlah negara itu negara Panci namanya. Negara Panci. Ya, kau presidennya, wakilnya Roy Suryo. Nah, Dr. Tifa itu sebagai menterinya, menteri forensik dan teletabis. Carilah anggota-anggota kau yang mak-mak yang ompong-ompong itu ya, jadi warganya. ya bisa. Warga negara Panci. Jadikanlah dia mereka dulu warga negara Panci, sehingga kau tuh bikin undang-undang sendiri. Anggota DPR-nya siapa? Jadilah tuh menteri hukum dan HAM-nya itu si Refli Harun dengan si siapa? Roy Kojiruddin apa? Ahmad Kojiruddin. Jadi kan itu menteri hukum dan HAM-nya. Nah, jadilah satu negara di tanah 1000 meter itu. Kalian mainlah negara-negaraan di situ, namanya negara Panci gitu loh. Biar kalian puas. Jangan ganggu lagi Indonesia. Gitu, bikinlah undang-undang sendiri. Bahwa menurut saya undang-undang yang benar begini, ya udah bikin negara Panci. Kalian patunganlah di Cicengka atau di tanah saya kasih 1 hektar lah. Ya, pusing saya ngeliat kalian. Aku kasih tanah di Parung 1 hektar, lalu bikinlah tuh negara Panci di situ. Ya memang sekali, ya benar sekali Bang Firdaus, benar sekali. Ya mereka ini para pembenci nih, ya memang nggak percaya, udah nggak percaya dengan hukum yang ada di Indonesia ini. Ya ini loh, Bang Firdaus menantang mereka itu ya untuk buat negara sendiri. Namanya apa? Negara Panci. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana kalau sudah seperti ini? Hah? Heran gak kalian? Tapi ini loh ya, ini ya jelas membuat mereka gemeteran. Ya karena ada kabar kalau mereka ini ya terancam ya kena pasal berlapis. Weh. Pantesan toh ya dipanggil Polda mereka mangkir lagi. Hah? Padahal dulu mereka ini ya keras sekali ya, garang sekali menyerang Bapak Jokowi, teriak-teriak, menghina Bapak Jokowi, memfitnah Bapak Jokowi. Lah, sekarang giliran dipanggil malah kabur. Aduh. Kocak.
Gimana ini menurut kalian ya? Kalau sudah seperti ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.